bersama Tuhan. Kimiri wa mina mana kapakai wa mina mana Kimiri wa mina mana kapakai wa mina mana kapakai wa mina mana. Musim berlalu, tinggalkan kesan, duka cita melanda. Ini Pater, keluar, ini Pater, Pater. Mari, ini Pater, ini Pater. Kehidupan di tanah ini. Sedih yang bisu, hanya harap kepada pertolongan Tuhanku. Ku datang dalam doa, bersyukur padamu. Gereja Katolik di Tanah Papua tidak berumur muda. Jika dihitung dari kunjungan Pastor van der Heyden, SJ, pada tahun 1892 di pos pemerintahan Belanda di Merauke, maka pada tahun 2021 ini, Gereja Katolik di Tanah Papua telah berumur 129 tahun. Selama kurang lebih 129 tahun itu, Gereja Katolik di Papua telah berkembang menjadi 5 keuskupan dan membumi dalam kegembiraan, jeritan-jeritan, dan harapan di masa depan. Semuanya itu terangkum dalam video ini. Data yang diolah dari Badan Pusat Statistik dan Data Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri tahun 2020, total jumlah penduduk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat adalah berjumlah 5.497.958 jiwa. Dari jumlah tersebut, penduduk orang asli Papua kurang lebih 51% dan penduduk non-Papua 49%. Berdasarkan data tersebut, pemeluk agama penduduk di tanah Papua, baik pendatang maupun penduduk asli Papua yang beragama Kristen Protestan, menempati urutan pertama, yakni berjumlah 3.638.628 jiwa. Penduduk beragama Islam menempati urutan kedua, yakni 1.058.089 jiwa. Penduduk agama Katolik menempati urutan ketiga dengan jumlah 768.497 jiwa. Kemudian penduduk beragama Hindu berjumlah 4.033 jiwa dan penduduk beragama Buddha 2.923 jiwa. Kemudian aliran kepercayaan berjumlah 2.145 jiwa dan Konghucu berjumlah 105 jiwa, serta kurang lebih 23.538 jiwa belum terdata agamanya. Sahabat jejak, mari kita lihat perkembangan Gereja Katolik di 5 keuskupan di tanah Papua, kegembiraan dan jeritan-jeritan umat Katolik, dan harapan-harapan di masa depan. Kita mulai dari Keuskupan Agung Merauke. Keuskupan Agung Merauke didirikan sebagai Vikariat Apostolik Merauke pada 24 Juni 1950. Memisahkan diri dari Vikariat Apostolik Amboina dan ditingkatkan menjadi Keuskupan Agung Merauke pada 15 November 1966. Wilayah pelayanan Keuskupan Agung Merauke meliputi Kabupaten Merauke, Kabupaten Bovendigul,
dan sebagian besar wilayah Kabupaten Mapi, dengan total jumlah umat Katolik sebanyak 395.251 umat. Jadi, Keuskupan Agung Merauke menempati jumlah umat Katolik terbanyak di 5 keuskupan di tanah Papua. Hingga Oktober 2021, Keuskupan Agung Merauke memiliki 6 dekanat dan 27 paroki. Keuskupan ini hingga saat ini memiliki 29 imam atau pastor, dan nama gereja katedral adalah Gereja Fransiskus Xaverius. Sahabat jejak, uskup pertama Keuskupan Agung Merauke adalah Monsinyur Herman Tillemans, MSc, sejak 25 Juni 1950 sampai 15 November 1966. Pada 15 November 1966, Herman Tillemans, MSc, dipilih oleh Paus sebagai uskup agung pertama dan mengundurkan diri pada 26 Juni 1972. Uskup Agung Merauke pada saat ini adalah Monsinyur Petrus Canisius Bandagi, MSc. Saya teriak-teriak kepada tentara dan polisi dan tentara, turunkan penil kamu, jangan sikat orang-orang Papua. Saya tanya orang Papua, kamu mau dicintai? Mau Bapak Uskup? Kamu mau dibelai-belai? Mau Bapak Uskup? Tapi jangan belai terlalu banyak di karaoke. Banyak karaoke di sana. Dan yang ada di sana kurang ajar, orang-orang Manado. Barangkali ada Famandagi di situ. Aduh, bikin kacau saja. Jangan-jangan karaoke di sini juga ada banyak orang-orang Manado. Kalau ada, usir saja mereka. Tapi seringkali ya sudahlah. Tapi ya, biasanya pejabat suka Manado juga. Nah, bagaimana kegembiraan umat Katolik di Keuskupan Merauke dalam perayaan Ekaristi dan pada saat-saat pentabisan imam atau pesta imamat? Keuskupan Jayapura. Wilayah Keuskupan Jayapura mencakup Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Kerom, Kabupaten Lanijaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Duga, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Yalimo di Provinsi Papua, yang berpusat di Jayapura dengan jumlah umat Katolik sebanyak 90.037 jiwa. Keuskupan Jayapura didirikan sebagai Prefektur Apostolik Hollandia pada 12 Mei 1949, memisahkan diri dari Vikariat Apostolik New Guinea Belanda. Yang menarik dari Keuskupan Jayapura adalah Keuskupan Jayapura telah berganti nama 6 kali, dan hal ini sejalan dengan peralihan Papua dari zaman Belanda ke zaman Indonesia sekarang. Uskup pertama Keuskupan Jayapura adalah Oscar Kremers, OFM,
mulai 3 Juni 1949 sampai 18 Juni 1954 dengan nama keuskupan ketika itu adalah Prefect Apostolik Hollandia. Sahabat jejak, salah satu uskup Jayapura yang terkenal adalah Monsinyur Herman Ferdinandus Maria Moninghoff OFM. Sejak 6 Mei 1972 dan pada saat itu keuskupan Hollandia diganti menjadi keuskupan Jayapura hingga saat ini. Uskup Moninghoff adalah salah satu uskup yang dirindui umat Katolik di Papua hingga saat ini. Karena ia dinilai tidak hanya dekat dengan umat di dalam gereja, tetapi dekat dengan umatnya dalam masalah-masalah keseharian mereka dan menyuarakannya. Uskup Herman Moninghoff pensiun pada 29 Agustus 1997 dan Paus menunjuk Leo Labalajar OFM sejak 29 Agustus 1997 hingga saat ini. Sahabat jejak, hingga Oktober 2021, Keuskupan Jayapura terdiri dari 4 dekanat, 27 paroki, dan 40 imam. Berikut ini adalah cara umat Katolik di Jayapura merayakan pesta imamat. Keuskupan Agats didirikan pada 29 Mei 1969 dari Keuskupan Agung Merauke dan wilayah pelayanan mencakup Kabupaten Asmat dan 4 distrik di bagian utara Kabupaten Mapi dengan jumlah umat Katolik sebanyak 57.369. Uskup Agats pertama adalah Alfonsus Agustus Soada OSC sejak 29 Mei 1969 dan Paus menunjuk Aloysius Murwito OFM sejak 7 Juni 2002 hingga saat ini. Per Oktober 2021, Keuskupan Agats memiliki 4 dekanat, 12 paroki, dan 10 imam atau pastor. Cara umat Katolik di Keuskupan Agats merayakan tabisan imam biasanya cukup meriah dan unik. Kami menegaskan bahwa kedua calon ini layak ditabiskan menjadi imam. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam diri hamba-hamba-Mu ini. Mereka kami haturkan ke dalam tangan-Mu untuk ditabiskan menjadi imam. Semoga berkat kasih dan kerahiman-Mu, mereka selalu setia kepadamu, melaksanakan tugas pelayanan demi kesejahteraan dan kekudusan umat-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Pastor Abel. Keuskupan Manokwari Sorong didirikan sebagai Prefektur Apostolik Manokwari pada 19 Desember 1959. Wilayah pelayanan keuskupan ini mencakup seluruh Provinsi Papua Barat dengan jumlah umat hingga saat ini sebanyak 81.456 jiwa. Sejarah Keuskupan Manokwari Sorong bermula pada saat Cornelius Lecoq Darmanville SJ mendarat di Semenanjung Domberai, Fak-Fak pada Mei 1894 setelah meninggalkan Seram Timur, Keuskupan Amboina. Prefek Apostolik Manokwari pertama adalah Petrus Malangsias van Dieven OSA sejak 12 Februari 1960 sampai 15 November 1966. Dan Uskup Manokwari Sorong saat ini adalah Monsinyur Datus Hilarion Lega Projo. Keuskupan Manokwari Sorong hingga saat ini memiliki 24 paroki dan 76 imam. Berikut ini adalah cara umat Katolik di Keuskupan Manokwari Sorong merayakan pesta Pentabisan. Julianus Korain hari ini ditabis menjadi pater. Keuskupan Timika adalah keuskupan yang terletak di Provinsi Papua bagian tengah, yang meliputi Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kabupaten Nabire, Kepulauan Yapen, Kabupaten Waropen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiyori, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiai, Kabupaten Deyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Mamberamo-Raya dengan jumlah umat Katolik kurang lebih 220.420 jiwa. Uskup Timika pertama adalah Monsinyur John Philip Saklil PR sejak 19 Desember 2003 dan wafat pada 3 Agustus 2019. Manusia itu suci sejak penciptaannya, sebab ketika Allah menciptakan manusia, Dia menghembuskan rohnya sendiri ke dalam. Maka itu hidup manusia adalah anugerah Allah yang harus dijaga, dipelihara, dan tidak dihancurkan oleh siapapun. Sahabat jejak, kepergian Uskup John Philip Saklil diiringi oleh isak tangis puluhan ribu umat, karena ia dinilai uskup yang dekat dengan umat, baik secara fisik dan hadir dalam masalah-masalah yang dihadapi oleh umatnya, sama seperti Herman Ferdinandus Maria Moninghoff OFM. Uskup Saklil membuat sebuah gerakan yang ia beri nama Tungku Api. Tungku Api. Kalau bicara dusun, bicara tanah itu semua ada hubungannya dengan Tungku Api. Karena Tungku Api itu tempat untuk kita bisa makan, kita bisa hidup. Kita duduk keliling Tungku Api untuk bicara, untuk hidup bersama, membangun kebersatuan kita sebagai keluarga, tapi juga masyarakat warga.
Dan tungku api itu juga baru bisa menyala kalau ada sesuatu yang kita masak, ada sesuatu yang kita olah. Dan yang kita masak dan kita olah datang dari mana? Datang dari dusun. Kita olah sagu, kita olah ubi, kita bakar ubi. Ini semua datang dari dusun. Masalah yang kami hadapi sekarang, masalah besar. Papua ini semua masalah besar. Kalau kita tidak jaga baik kita punya tanah dan dusun ini, nanti kita punya tungku api itu tidak menyala lagi. Ini sudah mulai terjadi bahwa tungku api itu tidak menyala. Kita punya tanah ini sudah mulai habis. Kita mau olah makanan, kita tidak punya apa-apa. Kecuali kamu menjadi orang Bugis Makassar semua punya kios, tapi kita tahu buat kios kan? Atau kamu pegawai semua, mungkin tidak apa ada gaji, tapi tidak semua masyarakat pribumi ini ada gaji, bukan pegawai. Yang ada itu ambil di dusun. Ada tanam ubi, tanam singkong, bisa ambil makan. Ada dusun, bisa ambil sagu. Nah, tapi kalau itu tidak ada lagi, kau mau petik dari tanah. Semua daerah Papua ini, khususnya di kota-kota kabupaten, orang dari luar itu datang terus. Kemawe itu banjir terus. Jadi jumlah mereka ini tambah banyak. Dulu tuh kita tidak lihat ada orang badan perang di sini. Rambut lolong tidak ada. Hutan saja dengan kita yang hitam kehiting ini saja. Dalam waktu dekat 10-20 tahun kau tidak lihat. Semua pendatang. Jumlah ini nanti terus tambah. Engkau tambah sedikit turun. Tapi yang Kemawe ini dia tambah banyak. Karena dia tahu ini ada tungku api di sini, ada makanan di sini. Maka itu semua orang datang, mas, tidak dekat api. Nah dia untuk lapar mati sendiri duluan. Ini masalah besar. Adanya pusat kabupaten. Kabupaten di mana-mana di Papua ini tambah terus. Papua. Nanti di Mimika lagi, Kabupaten Mimika Barat lagi, Kabupaten Agimuga lagi. Satu kabupaten ini saja kamu lihat Mimika. Orang dari luar tidak tahu dari semua suku bangsa itu datang. Karena memang dia cari makan juga. Jumlah ini akan terus berkembang. Dia bukan tidur di atas awan, tidak. Apa yang terjadi? Orang yang punya tanah ini tinggi terus habis. Ini semua orang pendatang semua yang punya tanah. Sedangkan orang asli tidak. Repot. Sekarang negara itu besok repot dengan pemerintah. Masalah repot tutupkan tidak. Biasa. Kalau saya bilang tutup saja, karena orang asli Papua di sini tidak pernah apa. Ini tidak mati kalau repot itu. Pastor Martin Kuwayo ditunjuk sebagai administrator diosesan untuk mengisi kekosongan setelah kepergian Uskup Saklil. Hingga Oktober 2021, Keuskupan Timika memiliki 30 paroki dan 21 imam. Seperti keuskupan lainnya, Keuskupan Timika terdapat sejumlah suku dengan cara perayaan pesta pentabisan yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya sebagai berikut.
Diakon Franciscus Sondegau ditabiskan menjadi imam. Sahabat jejak, di tengah-tengah perkembangan gereja dan kegembiraan itu, banyak berita duka dan lara melilit orang Papua, termasuk umat Katolik di dalamnya. Dan dalam kondisi seperti itu, bagi umat Katolik di Papua, gereja adalah harapan, kehidupan dan keselamatan. I can't carry anymore. I can't carry by myself. Pain, no pain. My body is full of pain. My heart is full of pain. Gone, all are gone. Good man was gone. Good woman was killed. Can somebody hear me cry? Can somebody help me now? Papua is need your hand. Papua is need your brain. Papua is need your power. Papua is need your heart. 'Cause Papua is dying. Sahabat jejak, belakangan seiring dengan meningkatnya konflik di Papua, terutama konflik bersenjata antara kelompok bersenjata dengan TNI Polri yang tidak hanya menelan korban di pihak aparat keamanan dan kelompok bersenjata, tapi juga masyarakat sipil, maka pada bulan Desember 2020, sebanyak 57 pastor pribumi Papua untuk pertama kalinya dalam sejarah gereja Katolik di Papua mengeluarkan seruan moral berisi 10 poin. Seruan moral demi keadilan dan kebenaran oleh para pastor Katolik setanah Papua. Seruan kami yang pertama ditujukan kepada kedua kubu yang yakni kubu TNI, Polri, dan kubu TPN OPM. Kami memohon agar kedua belah pihak yang adalah manusia bermartabat segera hentikan dan membuka ruang hati untuk berunding dalam dialog bermartabat yang dapat dimediasi oleh negara atau kelompok netral dan independen. Sebab tidak pernah akan menyelesaikan permasalahan di tanah Papua,
malahan akan menambah sejuta kesengsaraan dan masalah baru. Akan melahirkan dendam dan baru yang membuat kehidupan. Sadarlah bahwa keselamatan nyawa manusia tidak berada di ujung. Seruan kami yang kedua ditujukan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia sebagai Panglima tertinggi, supaya segera menggelar pertemuan dengan Kapolri dan Panglima TNI untuk mengevaluasi dampak dari penambahan pasukan ke tanah Papua dan secepatnya menarik kembali semua pasukan non-organik gabungan TNI Polri dari seluruh tanah Papua. Seruan kami yang ketiga ditujukan kepada Majelis Rakyat Papua dan DPRP Papua Barat supaya segera menetapkan regulasi-regulasi yang lebih memihak kepada orang asli Papua. Menurut kami, perumusan regulasi-regulasi yang kontekstual dan bernilai keberpihakan adalah langkah yang sangat bermartabat dalam menghargai dan menyelamatkan orang asli Papua yang sedang menuju ke ambang kepunahan. Seruan kami yang keempat ditujukan kepada Bapak Gubernur Papua, Bapak Lukas NMB. Kami mendukung penyataan Administrator Diosesan Keuskupan Timika, Pastor Martin Ekwaibi Kuayo PR, tertanggal 11 Oktober 2020 yang meminta agar Bapak Gubernur mencabut rekomendasi WIUP Blok Wabu di Intan Jaya. Jika benar bahwa Bapak Gubernur Papua yang merekomendasikannya, sebab Blok Wabu merupakan penyebab konflik, pengungsian masyarakat lokal, dan korban jiwa. Seruan kami yang kelima ditujukan kepada Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI, Bapak Ignatius Kardinal Suharyo dan segenap anggota KWI. Kami para pastor ingin bertanya, mengapa bapak-bapak pimpinan Gereja Katolik Indonesia tidak membahas secara holistik, serius dan tuntas mengenai terlama di tanah Papua dalam rapat tahunan KWI. Ada apa dengan tanah Papua ini? Sekali lagi kami berharap, merindukan dan memohon agar Bapak Kardinal dan para uskup se-Indonesia jangan tinggal diam atau seakan-akan tidak mau tahu dengan kondisi terlukanya rasa kemanusiaan umat Tuhan di tanah Papua, terutama ras Melanesia yang sedang menuju kepunahan. Kami merasa heran dan sekaligus tersisih karena mendengar bahwa KWI begitu cepat menyatakan sikap dan ungkapan duka cita terhadap peristiwa yang terjadi di Lewonu, Lembantonggao, Palopo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, dengan duka dan kecemasan serta manusia Papua terasa luput dari perhatian, perlindungan, dan bela rasa KWI. Seruan kami yang keenam ditujukan kepada Konferensi Episkopal Papua yang terdiri dari 4 uskup dan 1 administrator diosesan. Juga sekaligus kepada para pimpinan ordo dan tarekat yang berkarya di seluruh tanah Papua. Kami para imam se-Papua merindukan sikap yang tegas dan penuh keberpihakan terhadap manusia Papua dan semua orang lain yang ada di tanah Papua ini.
mereka yang dan yang sedang terluka nuraninya. Kami merindukan seorang gembala yang berada di tempat yang paling depan untuk bertindak menyelamatkan umat Tuhan, seperti yang telah ditunjukkan oleh almarhum Uskup Herman Muninghoff OFM dan almarhum Uskup John Philip Saklil. Mereka telah mengangkat realita penderitaan hidup umat Tuhan di tanah Papua ini, tetapi kini terasa seakan semangat perjuangan mereka hilang terkubur bersama jasad mereka yang kaku di dalam liang lahat, di mana suara para pemimpin kami saat ini untuk menyikapi tragedi kemanusiaan di bumi cendrawasih ini. Seruan kami yang ketujuh ditujukan kepada pemerintah Indonesia dan para investor. Camkanlah bahwa tanah Papua bukan tanah kosong dan tak bertuan. Pemilik tanah Papua adalah orang asli Papua yang juga sekaligus adalah ahli warisnya. Tanah ini sudah dibagi secara jelas kepada pemiliknya, yakni 7 wilayah adat, masing-masing Lapago, Mepago, Haanim, Bomberai, Domberai, Saireri, dan Mamta. Seruan kami yang ke-8 ditujukan kepada kelompok rawan pemicu horizontal, kelompok Nusantara, kelompok KNPB, Barisan Merah Putih, Bintang Kejora, Pro NKRI, dan Pro Papua Merdeka di seluruh tanah Papua. Kita semua adalah insan yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan manusia yang adil dan beradab. Marilah kita menyelesaikan semua masalah di tanah Papua dengan cara-cara yang bermartabat. Camkanlah bahwa ada perbedaan ideologi dan pendapat, tetapi baiklah kita duduk bersama dalam suasana saling menghargai dan menghormati untuk mencari solusi yang tepat demi ketentraman dan kedamaian di tanah Papua ini. Seruan kami yang ke-9 ditujukan kepada para pemimpin pemerintah daerah di seluruh tanah Papua dan Papua Barat, gubernur dan wali kota di dan bupati. Kami sangat mendukung dan mendoakan saudara dalam memimpin pemerintahan di tanah Papua ini. Saudara adalah titipan Tuhan untuk memimpin semua manusia, warga masyarakat di tanah Papua, agar hidup berdampingan secara damai, adil, dan sejahtera. Lihatlah dengan mata iman semua realita di atas tanah ini. Pimpinlah negeri ini secara independen dan mandiri, berdasarkan nurani yang tulus, tanpa cacat intervensi dan intimidasi dari siapapun, yang hanya akan merusakkan kestabilan, ketentraman, kedamaian, dan keadilan di atas wilayah pemerintahan yang saudara pimpin. Seruan kami yang terakhir, yang ke-10, ditujukan kepada para pengambil kebijakan migrasi. Kepada pemerintah pusat dan daerah, kami berharap sambil mengingat apa yang telah dikatakan di atas, bahwa tanah Papua bukanlah tanah kosong dan tak bertuan. Karena itu, mesti ada kebijakan yang jelas mengenai migrasi. Entah ada upaya pembatasan atau malah dihentikan arus migrasi yang selama ini terjadi secara terstruktur maupun tidak terstruktur ke tanah Papua. Upaya ini harus dibuat
untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi relasi yang semakin renggang dan tegang antara pendatang dan orang asli Papua, sekaligus meminimalisir gesekan-gesekan sosial yang berakibat pada tertekan dan tersingkirnya orang asli Papua di atas tanah leluhurnya sendiri. Saudara-saudari, itulah 10 seruan moral dari para pastor asli Papua atas persoalan yang terjadi di tanah Papua. Apa yang diserukan oleh para pastor Papua ini mewakili masyarakat Papua yang tak berdaya, yang hidup dalam kecemasan dan ketakutan, terutama yang berada di kampung-kampung pedalaman Papua. Jadi, apa yang disampaikan oleh para pastor Papua ini menyuarakan rintihan hati nurani umat atau masyarakat Papua. Harapan dan kecemasan umat Papua adalah harapan dan kecemasan para pastor asli Papua. Di akhir dari 10 seruan moral ini, 147 pastor Papua sepakat dan dengan tegas menawarkan suatu pendekatan untuk persoalan di tanah Papua, yaitu dialog. Pendekatan dialog inilah yang dapat menjadi kebijakan baru dan bermartabat untuk membangun tanah Papua yang stabil, adil, damai, dan sejahtera. Dialog yang ditawarkan adalah dialog komprehensif. Dialog ini tidak dimaksudkan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, melainkan demi menemukan kebenaran-kebenaran nyata yang mengantar semua pihak kepada keadilan dan damai. Pastor Paul Tumayang kemudian menambahkan bahwa siapapun tidak boleh menafsirkan seruan ini berasal dari pendukung manapun. Para pastor Papua tidak mendukung kepentingan apapun selain kepentingan kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan umat Tuhan di tanah Papua. Seruan ini kami keluarkan dari hati nurani sebagai gembala umat, ungkap Pastor Paul mengakhiri jumpa pers ini. Saudara-saudari, semoga semua pihak mau mendengarkan dan menindaklanjuti seruan moral dan solusi yang ditawarkan oleh para pastor asli Papua demi terciptanya keadilan dan damai di tanah Papua. Apa? Selain kejadian, saya coba mengingat tanggal 11 Oktober rombongan Bapak Uskup Bandung Monsinyur Anton OSC dan Pastor Administrator Pater Martin Kuayo serta sebagian besar para imam, para pastor termasuk saya dan Pastor Gusti, kami tiba di Bilogai untuk acara pentabisan 3 imam baru tanggal 12 Oktober. Di tanggal 11 kami tiba. Tanggal 12 Oktober berlangsung acara pentabisan dengan hikmat dan khusyuk. Semua orang, baik masyarakat biasa maupun petugas keamanan, terlibat langsung dalam acara keagamaan, acara pesta iman itu. Saudara-saudara, ini situasi yang sangat luar biasa. Terlihat ada damai, ada sukacita yang amat indah. Tapi sangat disayangkan, pasca kegiatan itu Intan Jaya kembali bergejolak. Ketentraman dan damai sekejap hilang lenyap lantaran baku tembak antara TNI Polri melawan TPNOPM, dan baku tembak itu terjadi di tengah kota.
rekan-rekan jurnalis bisa bayangkan kalau orang perang di tengah kota. Situasi itu menuntut kami, para imam Projo Keuskupan Timika, harus buka suara. Dan karena itu sekali lagi kami mengundang rekan-rekan sekalian untuk hadir di sini pada kesempatan jumpa pers ini. Untuk mempersingkat waktu, kami mempersilakan Pastor Gusti Elmas untuk membacakan seruan kami. Kita akan membacakan seruan gencatan senjata oleh para pastor atau imam Projo Gereja Katolik Keuskupan Timika. Seruan gencatan senjata oleh para pastor atau imam Projo Gereja Katolik Keuskupan Timika, Papua. Mengingat konflik bersenjata di Kabupaten Intan Jaya yang merupakan wilayah Keuskupan Timika dan beberapa tempat lain di Papua yang menyebabkan begitu banyak korban, termasuk anak kecil, dan juga berakibat pada pengungsian masyarakat sipil dalam skala besar, maka para pastor Projo Keuskupan Timika demi kewajiban kami untuk praktekkan hak asasi manusia, berseru kepada kedua belah pihak yang sedang berperang, dalam hal ini TNI Polri, PPN OPM, agar segera mengadakan gencatan senjata dan memulai dialog untuk mendatangkan damai sejahtera yang lestari. Berikut ini adalah nama-nama para pastor Projo Gereja Katolik Keuskupan Timika. Pastor Dominikus Juliane Hodo, Pastor Agustinus Alua, Pastor Silvius Go, Pastor Theodorus Makai, Pastor Amandus Rahadat, Pastor Justinus Rahania, Pastor Sebastianus Amonean, Pastor Samuel Orejaan, Pastor Yosef Ikitaro, Pastor Agustinus Sebay, Pastor Floribertus Saswantoro, Pastor Alphonse Birukira, Pastor Antonius Dumatubun, Pastor Damianus Adi, Pastor Rufinus Magai, Pastor Yanse Januarius Yogi, Pastor Yosias Lakis, Pastor Juvencius Tekege, Pastor Agustinus Elmas, Pastor Herman Betu, Pastor Franciscus Uti, Pastor Nikolaus Wake, Pastor Febronius Angelo, Pastor Silvester Dogomo, Pastor Yeskiel Tawakidua Dolebelau, Pastor Leopati Yeruan, Pastor Silvester Bobi, Pastor Yosef Bunai, Pastor Honaratus Pigai, Pastor Stefanus Yogi, Pastor Omar Sitanggai, Pastor Pokovianus Saena, Pastor Ibrani Bilyani, Pastor Benyamin Makai, Pastor Agustinus Rumsori, Pastor Vincent Budi Nahipa. Sekian dan terima kasih. Gereja bagi orang Papua adalah harapan, kehidupan, dan keselamatan di masa kini dan di masa depan, di dunia dan di akhirat. Karena itu, kehadiran Gereja Katolik di Papua dan Gereja Katolik Universal tidak akan terus terisolasi dalam tembok dan mimbar gereja, tetapi keluar dan membumi dalam realitas kehidupan umat yang lebih konkret. Wassalam. Sedih yang bisu, hanya harap kepada pertolongan Tuhanku. Ku datang dalam doa, bersyukur padamu. Mungkin saja hari ini banyak sudah air mata
Janganlah gelisah, masih ada hari esok. Matahari kan bersinar kembali.